Oke, sobat investor, kita bahas untuk saham BNGA, Bank CIMB Niaga, di mana untuk laporan keuangan kuartal 3-nya dia sudah rilis dengan catatan untuk kuartal 3 ini dibanding dengan kuartal 2 dia stagnan, namun jika dibandingkan dengan kuartal 3 2023 dia masih tetap mengalami pertumbuhan. Nah, sobat investor, kalau kita melihat dari data yang ada ini, maka terpantau di sini yang sedikit bermasalah ini NIM-nya ini agak turun, net interest margin ini harusnya dia lebih tinggi ya, lebih bagus, namun kita lihat di kuartal 2 dia masih ada di angka 4,2. Bahkan jika dibandingkan dengan kuartal 3 2023 dia ada di angka 4,3%. Nah, di kuartal 3 2024 ini dia turun jadi 4,1%. Namun jika kita melihat dari CASA rasio ya, kalau di sini terpantau kita lihat di kuartal 3 2023 dia ada di 66,7%, kuartal 2 2024 dia turun ke 65,2%. Nah, masuk di kuartal 3 dia naik lagi ke 66,7%. Artinya kan ini bagus ya, dana murah. Nah, kalau dana murah naik, dana mahal justru turun, karena kalau kita lihat yang paling atas ini time deposit ini dia kita pantau di sini turun ya, turun 2% secara quarter on quarternya. Jadi harapannya dengan dana mahal turun, dana murah justru malah meningkat, ya di kuartal 4 nanti bisa lebih baik lagi. Maka secara laba bersih untuk BNGA ini kemungkinan akan lebih bagus lagi. Dan secara keamanan kalau berbicara kredit macet kan, kita lihat dari NPL gross-nya di kuartal 3 2023 kemarin dia masih ada di angka 2,4%. Masuk di kuartal 2 dia sudah turun tinggal 2,1%. Lebih bagus lagi ketika masuk di kuartal 3 2024 tinggal 2% untuk non-performing loan-nya. Nah, ini bagus ya untuk BRI sendiri. Kalau saya tidak salah dia ada di 2,9% untuk NPL-nya. Jadi sobat investor, secara kinerja untuk BNGA ini masih sangat-sangat bagus. Bahkan kalau kita lihat ya, kita lihat dari EPS-nya. Nah, terpantau di sini untuk EPS dari BNGA jika disetahunkan dia bisa mencapai 272. Nah, berbanding 257,50 di tahun 2023. Nah, ini kan bagusnya untuk Anda pecinta dividen. Nah, dari sini Anda sudah bisa melihat untuk potensi dividen yield dari BNGA yang kalau kita lihat histori pembagian dividennya ya, kita coba cek untuk histori pembagian dividennya. Maka di sini BNGA ini rata-rata membagikan di bulan April. Ya, di bulan April, artinya bulan 4. Nah, sekarang kan kita sudah masuk di bulan 11. Kalau di total, ya kurang lebih 5-6 bulan lagi Anda akan mendapatkan dividen dari BNGA. Nah, kalau kita lihat untuk EPS-nya kan di 272 ya. Nah, kalau kita ambil hitung-hitungan yang agak pesimis lah, kita coba untuk kemarin kan dia membagikan dividen payout ratio-nya ada di 47,55%. Nah, bagaimana kalau kita coba ambil yang pesimisnya saja lah, 40%. Ya, supaya kalaupun memang benar dia membagikan 40%, Anda tidak kecewa. Nah, EPS-nya 272, kalau kita kalikan 40% untuk dividen payout ratio-nya, maka bisa Anda lihat untuk dividen per share-nya masih di 108. Nah, kalau kita bagi di harga sekarang ini ada di harga 1.810 lah ya. Bisa Anda lihat di sini potensi dividennya 6%. Ini hitungan pesimis. Jadi untuk BNGA sendiri jika Anda memang mengejar dividen masih sangat menarik, 6%. Nah, kalau kita lihat dari jumlah pemegang saham, di mana untuk data terbarunya ya, terakhir bulan Oktober itu sudah rilis, terpantau BNGA jumlah investornya meningkat. Dari yang bulan kemarin di September hanya di 46.908, sekarang naik 47.929, naiknya 1.021 investor. Jadi memang masih cukup banyak ya investor yang berminat di BNGA ini karena melihat secara kinerja dia cukup bagus, namun secara harga di all time high-nya 2.200 kemarin ya, di untuk 1 tahun terakhir ini year to date ini dia pernah ada di 2.200 dan sekarang ini di harga 1.805 ini ya setidaknya sudah koreksi di kisaran 16-17%. Jadi jumlah investornya meningkat ya teman-teman. Nah, kalau kita pantau dari valuasinya di sini kita dapati untuk PE ratio-nya 6,63 ya untuk annualize-nya.
dan untuk TTM-nya di 6,77, sedangkan kalau kita lihat untuk price to book value-nya hanya di 0,87. Nah, kalau kita lihat dari EV to EBITDA-nya ada di 5. Jadi secara valuasi untuk BNGA ini masih tergolong murah ya di harga sekarang ini, apalagi setelah harganya koreksi, labanya bertumbuh secara year on year, maka sebenarnya kan untuk valuasi sekarang ini ya tergolong murah lah. Hanya ya kita tidak tahu ya dia bisa koreksi sampai berapa dalam lagi. Nah, kalau kita coba menghitung potensi keuntungan yang bisa kita capai dari apa yang diberikan oleh Stockbit Sekuritas ini, kita lihat dari analisis yang ada 8 analis yang memberikan rating untuk BNGA, 6-nya rekomendasi beli, 2 rekomendasi tahan, dan tidak ada yang merekomendasikan untuk jual. Sedangkan kalau kita melihat dari target harga rata-rata yang diberikan oleh analis untuk BNGA, di mana target rata-ratanya bisa kembali ke all time high-nya ya di 2278, dengan tertingginya dia bisa sampai 2400 dan estimasi tertingginya bisa capai 2400 dan terendahnya bisa di 2020. Nah, di harga sekarang ini 1805 kan bahkan untuk target terendahnya dia sudah di bawah dari target terendahnya. Jadi masih berpeluang lah untuk BNGA ini secara ke depan akan bisa lagi lah untuk harganya bisa naik. Hanya memang untuk resiko ya tetap kita juga harus memperhatikan. Seandainya dia pun memang turun sampai di terendahnya di year to date ini, dia pernah koreksi di 1635, maka coba kita hitung resikonya kira-kira berapa ya. Seandainya kita membeli di harga sekarang ini 1805, kemudian dia turun di 1635 ya, ini bottomnya di year to date ini, maka kita bisa melihat potensi floating loss yang bisa kita alami ada di kisaran ya ini ya, kisaran 9,4%. Nah, teman-teman, saya tetap mau selalu mengingatkan, selain kita memperhitungkan potensi keuntungan yang bisa kita dapatkan, ya tentu kita berinvestasi kan mau untung ya, seperti itu. Maka kita paling tidak menghitung lah kita bisa untung berapa ketika kita membeli di harga sekarang ini. Namun ya untuk di investasi saham tetap kita juga harus selalu memperhitungkan kemungkinan untuk dia turun. Nah, kalau seperti ini kita ambil saja seperti tadi kita sudah pakai untuk datanya di kisaran year to date ini, dia bisa koreksi sampai di 1635 paling bottomnya, dengan potensi floating loss kita capai di 9,4%. Ini penting ya, selalu untuk diingatkan, ini penting supaya kalaupun dari saat kita membeli di harga sekarang ini 1805 dan di akhirnya terus turun, kan kita sudah punya target ya, kita sudah punya target kurang lebih 10%. Nah kan setelah menghitung ini, kemudian kita mempertimbangkan lagi, mampu tidak saya menanggung resiko penurunan harga sampai di 10%. Nah, kalau tidak mampu jangan dulu beli. Misalnya Anda hanya mampu 3% lah atau 5%, maka jangan dulu beli. Berarti Anda harus menunggu lagi setidaknya BNGA ini koreksi sampai di kisaran 1700-an atau ya di sekitaran 1690 untuk Anda ya berharap dia sampai di bottomnya itu Anda cuma koreksi di kisaran ya 55%-an seperti itu. Tapi kan ya sekali lagi kita tidak pernah tahu apakah memang dia akan lanjut turun sampai sedalam itu atau tidak, ya kita tidak pernah tahu. Tapi yang lebih penting di sini adalah sesuaikan kemampuan Anda dalam menanggung resiko. Jika pun memang Anda tidak sanggup menanggung resiko BNGA bisa koreksi sampai 10% dari sekarang, ya sebaiknya jangan. Itu jauh lebih baik jangan membeli ya. Sekalipun memang ini bukan rekomendasi ya untuk Anda beli, tahan ataupun jual. Ini hanya sekedar berbagi informasi. Tapi intinya yang terpenting buat skenario, Anda lihat fundamental dari BNGA secara kinerja masih bagus, prospeknya juga masih bagus. Untuk valuasi pun sebenarnya secara target harga terendahnya pun dia untuk harga sekarang ini ada di bawah, jadi masih bisa capai untuk target terendahnya. Jadi secara valuasi ya tergolong murah seperti itu. Nah, tinggal lengkapi lagi dengan apakah ketika dia koreksi ke depan, apakah Anda sanggup untuk hal itu. Oke, teman-teman, semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat Anda. Terima kasih Anda yang terus mendukung channel ini dengan memberikan super thanks dan juga berlangganan. Tetap semangat dalam berinvestasi. Salam IHSG Investor, harus selalu gembira.